produktivitas dari pakcong sendiri itu lebih tinggi Mas, daripada rumput-rumput yang lain. Terus kadar proteinnya lebih tinggi. Terus daunnya ini kan nggak ada bulunya. Ya. Ini bersih. Jadi untuk lembu atau domba, kambing itu semuanya bisa makan pakcong ini, nggak ada masalah. Ya, selamat pagi. Selamat pagi ya. Pak Jani, benar Ya, betul. Pak Jani, ini kita mulai dulu. Ini lokasinya di mana? Ini di Dusun Karangbendo, Desa Tegaroso, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung. Kabupaten Temanggung. Kalau Pak Jani, ini yang dibudidaya rumput apa ini? Rumput pakcong, Pak. Rumput pakcong Iya. sejak kapan? Sejak awal Januari tanggal 12. Januari 2000 tahun ini. tahun ini. Ya, ini yang ditanam luasnya berapa? 3000 meter persegi, Pak. 3000 meter persegi. 3000 itu kemarin bibitnya habis berapa? Bibitnya sekitar hampir 4.500.000. 4.500.000. Iya. Wah. Kemudian apa alasannya? Kenapa memilih rumput pakcong? Karena produktivitas dari pakcong sendiri itu lebih tinggi Mas daripada rumput-rumput yang lain. Terus kadar proteinnya lebih tinggi. Terus daunnya ini kan nggak ada bulunya. Ya. Ini bersih. Jadi untuk lembu atau domba, kambing itu semuanya bisa makan pakcong ini, nggak ada masalah. Yang ingin saya tanyakan tuh, ini kan sekitarnya ada tanaman sayur. Kenapa Pak memilih tanaman rumput sendiri? Karena kalau sayur itu Mas, saya perangkat desa. Kita harus mupuk, harus nyemprot, ya banyak pekerjaan. Tapi kalau pakcong ini kan satu kali tanam, insya Allah itu 9 tahun kita bisa terus panen. Oh, jadi ini panennya ya akan terus. Insya Allah bisa 9 tahun nanti. Kalau ada perawatan yang perawatan terus. Nah, perawatannya selama ini kalau yang sudah dijalani selama 8 bulan ini apa? Perawatannya itu pemupukan pakai urea, rutin, dan air. Harus rutin 1 minggu 1 kali. Oh, Itu perawatan. Ya, 1 minggu 1 kali. Kalau 3.000 berarti ureanya habis berapa? Ya sekitar 1 kintal Mas. 1 kintal. 1 kintal. Nah, itu berarti kalau sebulan 4 kintal. Enggak, 1 bulan itu ini 1 kintal 3 kali tabur. 1 kali panen itu 1 kintal. 1 kali panen 1 kintal, ya. Dengan luasan 3.000. Oh, jadi sebentar Pak. Jadi maksudnya 1 kintal itu ditaburkan ke 3.000 untuk 3 kali. 3 kali. Ya, dari tunas 7 hari kita tabur urea. Nanti muncul tunasnya. Nanti muncul, ya. Nanti muncul lagi setelah 15 hari kita tabur urea lagi. 15 hari. Ya, setelah 30 hari kita tabur lagi supaya cepat untuk pertumbuhannya. Berarti itu 1 bulan itu 3 kali. 3 kali. Dari 1 kintal itu kita tabur untuk 3 kali dalam 3.000 ini. Nah, oke, berarti itu 1 kintal untuk 3.000 ya? Berarti? Ya. Wah, itu sebentar. Berarti kebutuhannya 1 kintal itu urea. Anggaplah kita non subsidi itu harganya berapa? 170 Mas. Itu Non subsidi. Oh, non subsidi. Non subsidi ya. 170. Wah, ya hemat sekali tuh. Insya Allah hemat Mas. Insya Allah hemat. Ini segini 1 ikat. Kemudian jualnya itu 3.000 itu. Kemarin panennya dapat berapa? Panen pertama itu sekitar dapat 300 bentel pertama. 300 Iya. Terus alhamdulillah naik setiap kita ngarit seperti ini, naik setiap 1,5 bulan naik, setengah bulan naik. Sekarang insya Allah sudah sekitar 800-an bentel. Sekali panen. Sekali panen. Sebentar. 1 bentelnya itu 10.000 lah anggap. Iya, 10.000. Kalau 300 bentel berarti 3 juta. waktu pertama Iya, panen itu 3 juta. 3 juta. Itu nunggunya berapa lama? 1,5 bulan. Pupuknya cuman 1 kintal. 170 kali 2. Kali 2. Iya. Itu. Ya. Berarti ini bisnis yang cukup menjanjikan sebenarnya. Ya, insya Allah Mas, itu semuanya Allah yang memberikan tuh. Iya. Tapi memang akhirnya dengan perawatan yang minim, hasil yang cukup, maksudnya hasilnya kan cukup baik. Iya. Dengan Bapak sebagai perangkat desa kan tidak perlu istilahnya tidak butuh effort yang banyak lah begitu di lahan ya. Hama ada nggak sih Pak? Alhamdulillah kalau hama nggak ada masalah. Oh, hama nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Sebentar, kemarin kan sempat ngobrol juga, Iya. katanya sebelumnya itu sempat tanam cabai dan gagah. Iya. Itu gimana ceritanya? Saya punya bengkok sekitar 6.000 meter persegi, kalau di sini itu 6 kisuk. Ya. Saya tanam cabai dan lubis. Ya. Saya modal itu jadi perangkat pertama itu 25 juta. Itu gagal semua, dapat uang 2.500.000 Mas. Makanya istri saya udah nggak usah itulah pertanian seperti itu, nggak naik penghasilan tapi malah mengurangi penghasilan. Karena resikonya besar. Terus saya jadi perangkat, kita masuk jam 8 pulang jam 3. Kalau untuk mengurus pertanian dan lain seperti cabai atau tenaganya sudah nggak mungkin Mas. Iya betul. Kalau kita untuk memburukan orang pun nggak cucuk, sudah nggak cucuk. Akhirnya kita terjun ke pakcong inilah. Iya, ini jadi pilihan dengan lahan 3.000 ini. 3.000. Modalnya 4,5. Iya, 4,5. Panen pertama dapat 3 juta. Panen kedua dapat berapa itu? Sudah naik sekitar 4,5. Berarti ya sudah balik modal. Sudah balik modal. Dengan 2 kali tadi. Iya, insya Allah. Insya Allah. Kalau begitu. Insya Allah. Ya kita belum ngomong soal apa namanya, belum ngomong soal itu sih pengolahan lahan. Iya. Loh, ini lahannya sebelumnya? Sebelumnya itu ditanami tomat Mas.
Jadi sebenarnya nggak perlu bongkar lahan. Enggak saya bongkar. Ini dulunya saya jual sama orang. Ya. 1 tahun semuanya itu saya dapat uang 7,5 juta. 3.000. 3.000. Ya. 7.500.000 Mas. Itu 1 tahun. 1 tahun. Tapi insya Allah kalau Pak Cong 1 tahun, insya Allah sudah 3 kali lipat. Ya. Mungkin kalau Tuhan memberikan 4 kali lipat bisa. Karena dengan proses dari, tadi kan 1,5 bulan ya dari Ya. tanam bibit. Nah ini ketika habis dipanen seperti ini, nanti dia akan tumbuh lagi. Kita tunggu 1 minggu kan ini keluar nanti Ya. tunasnya. Tadi kan setelah dipupuk 3 kali itu. Iya. Nah, ini hasilnya. Oh sudah langsung. Ini ya? sudah hasilnya segini. Nanti ini kita tabur lagi 1 kali biar ini cepat belum- naik. Yang ini belum ditabur. Baru 2 kali. Baru 2 kali. 1 kali lagi biar cepat naiknya ke atas. Oh. Iya. Wah ini cukup menarik ini untuk bisnisnya. Iya. Jadi itu yang kita bisa pelajari di budidaya rumput Pak Cong. Sebenarnya minim sekali ya untuk modal ya Pak ya. Iya, sebenarnya kecil Mas, tapi banyak hambatan dari ya keluarga, dari tetangga. Karena rumput kok ditanam. Oh iya. Nah selama ini gimana ceritanya? Waktu saya tanam ini banyak orang bertanya di jalan, Ya. Pak tanam apa? Saya bilang tanam rumput. Ah rumput kok ditanam Pak? Ya enggak apa-apa lah, semuanya ikhtiar. Banyak orang bertanya seperti itu, bahkan ibu saya pun bilang, kamu itu kok tanam rumput, nek ora payu ki priye? Enggak masalah Bu, yang penting niat saya buat nyekolahkan anak-anak supaya pintar. Alhamdulillah Allah memberikan yang terbaik. Sekali saya tanam, itu sudah ada orang ambil 100 bongkok, tapi ada hambatan nih Mas. Kalau 100 bongkok itu lancar, orangnya itu enggak nuwun saya mboten bayar itu sekitar 200 bentel. 200 bongkok seperti ini dia enggak bayar. Nah, terus setelah itu saya dalam hati gimana cara memasarkan ini karena konsumen saya kok ini mboten temen kan intinya ya. Terus saya buka di Facebook, saya pasarkan, alhamdulillah ada itu Pak Waluyo, peternak besar dari Bandung Gede sama Mas Harmani Juragan Triplek itu 1 minggu 3 kali ambil. Mas Waluyo itu rutin 30, 40, Mas Harmani itu rutin 25 ikat itu rutin, berarti 1 minggu itu pusingannya 3 kali ambil. Itu sudah alhamdulillah itu. Wah iya. Berarti yang satu 30 ikat, yang satu tadi berapa? 25 ikat. Wah berarti rutin 55 ikat berarti. Insya Allah itu Mas yang menjadi Wah, ya kita itu. lumayan, Pak. Buat anak-anak sekolah kan itu. Yang penting mingguan, bulanan, mungkin ada. Wah iya. Itu menarik itu. Ya buat warga Taniling yang di sekitar, berarti ini cakupannya kalau Temanggung, Temanggung. Kendal, mungkin di Magelang. Ya insya Allah.